Aduh. Mandre, ngapain? Pedesan. Kan tadi nggak makan. Nah itu yang harusnya kepedesan. Dia yang makan, gue yang kepedesan itu karena imbas dari baunya itu bikin gue pedes. Si Pace kagak kepedesan tuh. Aduh, uapin. Aduh, Mau disuapin, Bang? Mau. Siapa? Jangan kasih sambelnya, serem. Kan namanya juga sambel. Ya harus dikasih cabenya. Oh, Gimana? disuapin. Makasih ya. Enak banget asli. Aduh. Tahu nggak yang punya siapa? Siapa? Teman-teman saya. Emang lu pikir gua nggak lihat dari tadi ada di sebelah gue? Halo, apa kabar? Selamat pagi, Henry. Yuli dan Henry Gila, asik menciptakan namanya apa? Raja Rawit. Raja Rawit. Ini Raja Rawit ini spesialisasinya di sambelnya atau di nasinya nih? Oh, mulanya. Awal mulanya Sambal dari apa? sambal bawang. Sambal bawang. Iya, itu soalnya base-nya. Iya. Dari sana kita mulai improve dia punya resep, muncul sambal rempah. Ini sambal rempah. Ya. Apa bedanya sambal bawang, sambal rempah? Sambal rempah ini dia lebih unik rasanya. Ada serai, ada daun jeruk, jadi lebih wangi. Lebih wangi ya. Ya, tadi. cabai Sama- hijau teri ini saya buat supaya beda dengan yang lain. Iya. Jadi dia ada hijau teri. Tahan dulu. Sabar, saya juga mau. Ya kalau udah urusan cabai udah deh nih. Langsung. Saya penggila cabe. Ini makan nasi pakai ginian dong udah selesai. Nggak usah pakai Udah apa-apa. Udah beres. Ini tadi apa sambal mata ya? Sambal mata ini diciptakan di saat saya nyiptain nasi ayam. Nasi ayam ini. Nasi ayam sambal mata. Jadi setelah bikin sambal botol, terus kita pikiran kita bikin menu nasi aja biar orang sambil langsung makan. langsung Sambil mencicipi, nyobain. Sambelnya. langsung nyobain tiga-tiganya. Jadi itu uniknya nasi kita, nasi pedas itu. Kalau biasa orang kan pakai sambelnya satu jenis ya. Ini ada berapa jenis? Kita pakai nasi pedas kita pakai 3 jenis langsung. Oh, apa aja? Jadi pas Kalau makan di sambal di nasi pedasnya kita pakai 3 jenis. Kalau di nasi ayam sambal matanya kita pakai sambal mata. Oh, oke, Tapi ini oke, satu oke. botol ini tahan berapa lama ya? Keunggulannya nggak pakai bahan pengawet, jadi kita harus dimasukkan ke dalam kulkas. Di dalam kulkas bisa sampai 1 bulan. Di luar kulkas biasanya sudah 4 sampai 5 dibuka. hari. Oh. Ya. Boleh dibuka kita lihat. silakan. Ini yang Raja Rawit ya? Iya. Bisa dilihat Pak, nasi mungkin pedas. udah coba. Raja Rawit dan sambal mata. Iya. Jadi nasi Jadi pedas ini nasi pedas itu isinya ada cumi, teri kacang, keripik kentang, labu, sama telur. Lalu kita sajikan dengan 3 jenis sambal. Oke. Jadi kalau Ini dijualnya di mana nih? Online atau? Masih online. kita selamanya online dan ke Bazar to bazar. Bazar to bazar. online lebih ke catering sih, kita made by order, jadi orang pesan kita kirim ke rumahnya Nah, langsung. ini maksudnya tiga jenis sambalnya itu udah ada di dalam sini. Iya, itu belum kita kasih sih. Jadi kita harus siram di atasnya. kita, Iya. kita Siram ya. peragakan dulu di sini. Oke, boleh. Jadi itu satu untuk nasi ayamnya itu berapa harganya? Kalau untuk 2 menu ini harganya sama, dia 40.000 per porsi. Kalau untuk sambalnya per botol? Per botol atau sambalnya 50.000, itu kalau beli 3 botol tapi ada diskonnya. diskonnya. biasanya. Iya. Ini apa tadi, Mbak? Sambal bawang, Sambal bawang. Sambal bawang. ini sambal rempah Yang mana di sini? yang tutup Yang emas. emas. Langsung, Jadi ya. langsung dia ada 3 jenis sambal. Budi. Kok saya pengen hadisin ya? Mana sambalnya dong? Juara. Keren. Asik, keren banget nih. Ini ada yang seru banget, ada kepiting hidup itu dijual dengan vending mesin. Liu, seorang pengusaha di Cina itu menciptakan sebuah mesin penjual otomatis atau vending mesin yang menjual kepiting hidup. Oh iya? Terus? Jadi Diapain mau mesin dia? penjual otomatis itu sudah dipasang di berbagai daerah di Hangzhou bagian timur provinsi Zhejiang, Cina. Harga kepiting ini adalah 2-3 dolar atau sekitar 26-120 ribu rupiah. Tergantung ukuran kepitingnya. Harga ini cukup murah daripada beli di supermarket. Mesin ini juga menyediakan jahe dan cuka bagi pembeli yang membutuhkan bumbu. Jadi kelembapan dan suhu di mesin penjual ini disesuaikan sekitar 41 derajat Fahrenheit yang membuat kepiting-kepiting ini tetap hidup dan segar. Beneran masih hidup tuh kepitingnya? Gitu, masih hidup. Oh, ketika dikonsumsi jadi masih fresh banget ya. Waduh, oh iya benar. Astaga. Nama Instagramnya apa kalau ada yang tertarik untuk membeli ini? Instagramnya itu di raja_rawit. Parah, berarti enak banget ya? Enak banget. Enak banget Tapi ya? kalau misalnya ini kan
Kadang-kadang kalau tergantung suhu ya untuk sambal kan. Ketika suhu di ruangan udah ternyata 3 atau 4 hari, ternyata 2 hari tuh udah nggak enak. Sambal tuh bisa dibedain nggak sih dari kelihatannya gitu? Tampangnya, ngebedainnya sambal yang sudah tidak sudah bagus. jadi. Sambal yang tidak bagus itu dia akan mengeluarkan bau seperti asam. Terus warnanya berubah, seperti warnanya akan lebih gelap daripada sebelumnya. Oh itu yang paling cepat Ya. ngebedainnya, paling Terus gampang ya. di botolnya sendiri, kalau misalnya sambal yang tidak bagus, dia akan berongga-rongga seperti udara yang menggelembung. Oh, udah ada gelembung-gelembungnya Iya. berarti ya. Ngomongnya. Itu sudah pasti basi. Oke. Ini ada wanita yang berpura-pura hamil demi menyembunyikan semangka di dalam bioskop. Ini kocak ini. Ada 4 remaja asal California ini sungguh sangat iseng. Mereka menyelundupkan semangka di dalam gedung bioskop. Jadi foto aksi ini menjadi viral setelah salah satu dari remaja tersebut mengunggah foto dan video aksi mereka di akun Twitter pribadinya. Jadi keempatnya menyembunyikan semangka dengan cara membungkus dengan plastik dan melakban di perut mereka sehingga menyerupai wanita hamil. Mungkin mereka kepengen banget makan semangka di dalam bioskop ya. Mungkin. Tidak ada yang curiga dengan kehamilan buatan mereka. Sepanjang film ditayangkan, mereka bisa menikmati semangka yang mereka bawa dengan nikmat. Kebetulan teman-teman Raja Rawit ada yang mau order khusus ya. Oke. Saya anterin dulu ya. Baik, terima kasih banyak nih, nggak apa-apa di sini aman kok ya. Makan siang lah istilahnya. Justru gak aman. Makasih Mas Henry. Saya anterin dulu ya. Makasih ya Mbak, Saya anterin dulu makasih. ya. Oke. Aduh, luar biasa ya kalau ngeliat begini ya. Hai Kathy. Anak udah tidur. Udah aman ya. Aman. Ini banyak jajanan loh di sini loh. Wah. Tadi emang kebetulan nggak dapet sih, tadi langsung Makanya kesana. daripada jajan di luar mending jajan di sini aja. Udah balik lagi. Iya nih, jangan bosen ya. Ih, nggak apa-apa. Bolak-balik Bisa jadi ada terus. Raja Rawit. Ada Raja Rawit Kathy, itu banyak sambal-sambal. Mau makan nggak? Mau makan lagi nggak? Makasih, Ada boleh deh, sambal boleh mata, deh. ada nasi pedas Raja Rawit. Boleh, Oke, tadi bawa pulang deh, bisa Iya. enak kalau depan. Soalnya kalau lagi makan nggak boleh sampai tersisa. Iya, betul. Bazir. Betul. Ini sampai ada ini loh, ada aplikasi yang menjual sisa makanan restoran dengan harga murah. Jadi memang itu kan makanan sisa restoran itu salah satu limbah ya, limbah makanan paling besar di dunia juga. Jadi banyak cara untuk mengurangi limbah makanan. Salah satunya adalah dengan aplikasi Too Good To Go. Jadi aplikasi Too Good To Go ini menjual sisa makanan restoran layak makan dengan harga yang murah. Tujuannya adalah untuk membantu mengurangi limbah makanan karena terbuangnya makanan yang justru layak konsumsi tapi harus dibuang secara sia-sia. Pengguna hanya perlu masuk ke dalam aplikasi via online, Android, iOS, dan memilih tempat makan dan membayarnya. Harga makanan yang ditawarkan berkisar 2 sampai 3,8 pound sterling saja atau sekitar 34.500 sampai 65.000 rupiah. Dan sampai bulan ini Too Good To Go itu sudah ada di 6 negara. Aplikasi ini berhasil mencegah hampir 200 ton emisi karbon dioksida sekaligus menyediakan ribuan makanan layak makan pada orang-orang yang membutuhkan. Keren. Layak dimakan, makan. Kalau di Indonesia mungkin nggak ya, habis boleh dibungkus mas. Iya. Bawa pulang Bawa aja. Pulang. Tapi Kathy sendiri termasuk yang suka makan pedas nggak sih? Suka. Suka ya? Pedes banget atau yang biasa-biasa aja? Ini mah pedes banget Kalau nih. ini kan pedes banget dia suka. Ya. Oh gitu ya. Doyan Mungkin pedes ya. banget kan? Doyan pedes banget, tapi sejak menyusui agak dikurangin. Oh, iya. Tapi tetap makan pedas. Sempat ngobrol sama Kathy juga, punya usaha juga di bidang makanan. Itu Iya. apa, Kat? Itu makanan sehat. Makanan sehat. Jadi seperti tadi kan aku bilang kita ada perkebunan, di situ tuh banyak sayuran, dan itu ditumbuhin tanpa pestisida atau kimia lah, bahan kimia. Organik Jadi ya. sehat banget. Dan di situ ada salah satu sayuran favorit tuh kale namanya. Itu mencegah kanker, untuk ngedetoks tubuh juga. Pokoknya khasiatnya banyak banget deh. Kalsiumnya lebih baik daripada susu. Jadi kalau bikin misalnya jual sayuran juga. jual sayuran juga, tetapi karena kan orang Indonesia kadang kan bingung, mereka pada bingung, Iya, itu iya. sayur apa sih, nggak tahu mau diapain di jus, aduh nggak suka jus sayur, ya udah akhirnya kita olah, kita bikin chips, Bikin chips. tapi nggak digoreng, didehidrasi selama 7 jam, jadi tuh enzimnya sama aja kayak makan sayur mentah gitu, tapi chips Tapi bentuknya crunchy. keripik. Namanya apa sih Kathy? Kalau mau cari-cari, gue pengen banget tuh nyobain tuh. The kale tail, The at kale- the kale tail. At the Kale Tail. Itu dijual online juga ya? Dijual online juga. Jadi kayak keripik itu tambahin ini lagi rasa lagi. Ada rasa sih kita lagi pakai ada. kacang-kacangan, terus pakai bawang, biar enak lah rasanya. Pokoknya intinya misinya menyehatkan Indonesia. Keren Ah, banget. kayak tahu gitu bawa ke sini. Iya. Jadi lain kali kan rumahnya deket.
Deket nanti main lagi kesini Kita lagi ya. panggil ke tempat Cek Keti. Oke, ini kita ada informasi tentang bakso mentah ala Turki. Kok bakso mentah, Pak? Jadi bakso khas Turki yang bernama Sikofte ini dibuat dari gandum dan rempah-rempah. Harga satu porsinya 4 lira atau sekitar Rp40.000. Dalam bahasa Turki, Sikofte berarti bakso mentah. Coba Kita lihat kita sama-sama lihat ya. tayangannya nih. Tak sulit menemukan Çiğ di kota Antalya, Turki. Makanan ini banyak dijual di restoran cepat saji dan kedai pinggir jalan. Dalam bahasa Turki, Çiğ berarti bakso mentah. Umumnya disajikan sebagai hidangan pembuka atau kudapan. Çiğ merupakan makanan khas daerah Turki Tenggara, seperti kota Sanliurfa dan Adıyaman. Diperkirakan kuliner ini tercipta awal tahun 2000 sebelum Masehi. Selain di Turki, Çiğ juga populer di kalangan bangsa Armenia dan Kurdi. Çiğ disantap bersama roti lawas, perasan jeruk lemon, saus delima ataupun saus cabai, dan daun selada. Semula Çiğ terbuat dari daging giling mentah, baik daging sapi maupun domba segar. Bumbunya antara lain daun bawang, bawang bombay, paprika, dan rempah-rempah. Selain gandum, sejumlah produsen juga menggunakan kacang-kacangan sebagai bahan campuran. Çiğ hanya boleh diproduksi pabrik yang telah mendapat sertifikat khusus dari pemerintah Turki. Harga satu porsi besar Çiğ 8 lira atau sekitar Rp40.000. Kudapan ini cocok bagi yang tengah menjalani program diet. Enak tapi itu. Emang kayaknya ya, saya belum pernah nyobain sih, tapi emang enak-enak. Rempah-rempahnya kali bikin enak ya. Herbsnya itu kan. Ada juga kan kayak daging aja nggak usah dimasak, dia dengan pakai lemon tuh jadi udah Enak, banget. carpaccio gitu ya. Itu enak. Nih, saya punya tebak-tebakan atau pertanyaan. Coba kita lihat ya. Ini adalah benua Australia. Hoax atau fakta? Kalau benua Australia itu dari tahun ke tahun ketika di Google Maps itu ternyata mendekati Indonesia. Itu hoax atau fakta? Hoax. Hoax, Hoax ya. juga menurut saya hoax. Nanti jawabannya ntar di segmen berikutnya kita akan jelaskan soal itu. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!